Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya David Saragi di Ngos-Ngosan. Ngobrol di Zoom, ngobrol santai bareng David Saragi. Tamu gue nih ya, kalau lihat namanya udah pastilah satu marga, orang Batak juga, Saragi pula ya kan. Ini adik gua tercinta ya, biarpun tidak satu darah, karena kami satu marga, dulu kecil orang tua kami tinggal di satu komplek, sehingga ya tahulah Batak-Batak itu kan, jadi arisan sana, arisan sini, akhirnya bertemu, berkeluarga, bahkan sampai kita bersahabat sudah hampir 30 tahunan. Waduh, pada bingung kan? Langsung saja, please welcome Cynthia Friska Saragi. Hai. Hai Bang, apa kabar? Halo Kika. Nah kan Kika, aku biasa panggil kau Kika ya dari kecil ya. Iya. Luar biasa. Oh udah diintip-intip tuh sama Briel. Hai Briel, gak apa-apa nanti masuk rekaman kan. Aduh. Jadi gimana kabarnya? Sehat-sehat kalian semua? Ya puji Tuhan sehat, masih bisa berdiri di tengah pandemi seperti ini ya. Itu yang mujizat. Yes, betul, itu mukjizat yang nggak terkatakan sih Bang. Masih bisa survive ya? Lah, betul. Ya itulah, semua memang tidak siap ya di awal-awal pandemi ada tuh kan, waduh. Satu dunia loh kan, sebumi ini merasakan hal yang sama seperti kita rasakan kan. Pasti. Jadi istilahnya we're not alone. Gua dan lo jadi mengalami hal yang sama gitu loh. Betul kan, we're in this together ya kan. Yes. Waduh, Kika ini thank you banget ya atas waktunya, kesempatannya, udah mau meluangkan waktu ya kan. Di sela-sela kesibukannya jadi full time mom ya kan, ditodong sama Bang David untuk bikin konten. Yang sudah ditunda ya, tapi akhirnya bisa juga. Iya. Sebenarnya sibuknya adalah sibuk untuk mendidik anak, itu luar biasa tuh, tugas negara aja juga pasti akan lewat kalau namanya sibuk mendidik anak, ya kan? Nggak bisa diganggu-gugat. Betul. Nggak bisa ganggu-gugat Bang. Apalagi seorang ibu ya kan? Yes. Karena anak itu mendapatkan pendidikan pertama dari ibu. Ya betul. Kalau dapat dari bapaknya mah nasihat doang. Ya, sama dukungan ekonomi. Sama inilah. Epeng. Aku mau beli ini dong Papa. Oh iya silakan gitu. Kalau sama kita kan nanti ya. Nggak boleh. Apa buat apa? Langsung. Kalau aku bilangnya nanti ya, tunggu gajian. Entah gajian kapan, pokoknya gajian. Ya, kalau sama bapaknya apalagi anak perempuan ya, karena kan anak aku kan yang kedua nih perempuan kan. Kalau aku dipanggil Among kan. Oh gitu Among, ya? Iya, Among sama Inong. Jadi dia si kecil nih kan nih baru Saragi lah. Kau kan baru Saragi kan. Itu Pintar merayu. Abah Paon. Kalau baru Saragi itu sama papanya itu. Betul. Wah, blended banget. Jadi Among adek tetangga tuh Gladys punya kelinci. Oh iya, bagus ya. Iya. Adek seneng deh kalau umpamanya ada kelinci. Oh gitu. Iya, oke. Terus arahnya kemana nih? Padahal umur 3 tahun ya. Dia bilang, Among beliin buat adek ya. Oh no. Cari alasan, besoknya lagi begitu lagi. Ih, tadi ya. Udah cerita gitu, storytellingnya tuh matanya tuh apa? Tahu ya? Kelincinya lucu banget, lembut banget. Jadi dari gue disuruh ngebayangin Kak. Iya bulu-bulu adek gendong-gendong ke dede. Ih, adek seneng deh. Beli ya mau. Oh no. Sampai akhirnya bapaknya pun jatuh hati dan akhirnya sudahlah. 1 minggu kemudian barulah gue beliin kan. Dibeli lah itu. Udah. Kalau itu kerasnya berusaha lagi ya, luar biasa ya. Pokoknya kekeh bagaimanapun dia
pasti akan ke bagaimanapun berbagai macam cara lah. Sampai bapak gue mau gue. Dan ternyata dibeliin kan. Nah, itu persis kayak boru purba di rumah ini. Betul. Luar biasa ya. Betul. Itulah enaknya punya boru, Bang. Iya sih, begitu. Karena memang aku semua laki semua kan. Aku minta sama Tuhan. Itu apa tuh, Inong? Ntar yang begini kita edit nanti bisa. Aku minta kan sama Tuhan kan. Pengen dong punya anak perempuan karena kan aku laki semua. Ternyata kurang kasih ya. Iya, betul. Nah, nanti kau juga bisa minta tambah lagi kan. Ya gimana baiknya Tuhan lah. Cowok kan. Betul. Berharap lah. Tetap ada harap. Tetap punya pengharapan gitu. Ada di sini. Abang sebentar sih. Kenalan ini sama Bo ya. Bow. Siapa namanya, Bang? Siapa? Apa? Cek 1 2 3. Ya, dengar. Ini namanya Deva, Bu. Deva. Mulutnya yang manis tuh, yang gitu. Siapa namanya? Halo, Bu, gitu. Bang, bilang Ganteng ya. yang bener dong ngomongnya. Halo, Bu. Apa Hai kabar? Deva. Kabar Nama- baik sayang. Abang Deva. Abang Deva, Salam kenal ya. salam kenal ya. Iya. Ganteng ya. Yang cewek mana, Bang? Yang cewek, Adek, Davina. Lagi buka baju. Itu kalau masuk kamar baju, kalau kan dilihatin emaknya tuh ya, sama Inong ya. Berserakan lah itu. Show, fashion show, semuanya dicoba. Padahal masih 3 tahun. Jangan salah. Itu anak perempuan, Bang. Jangan salah. Ntar lagi semua bedak emaknya, lipstik emaknya pun habis dibikin anaknya. Bukan habis ke pesta, habis dimainkan anaknya. Aku sudah pengalaman lah itulah, Baya. Jadi dia itu apa, kayak lipstick juga mulai kemarin kan, padahal bukan lipstick, which is ini apa, Spidol. spidol blush on, ya kan? Adek cantik ya, tapi udah belepotan. Kalau Briel dulu pakai ini, pakai apa namanya, pensil warna. Oh. Ada pipis. Ompol. Sini. Ngompol ya, udah nggak apa-apa, keluar sini. Buruan. Nggak ada siapa-siapa di sini, udah nggak apa-apa, keluar bersihin. Kita karena udah bilang budaya malu kan, jadi Ya, ada perempuan loh, malu loh, nggak boleh gitu-gitu. Gitu kan. betul. Itu penting, Bang. Kayak kita mandiin anak nih, nggak boleh siapa yang pegang pipis, nggak boleh siapa sembarangan, ya kan? Iya. Jadi itu yang kita ajarin sih, Cika. Betul, itu betul. Bang Hendro sampai sekarang nggak pernah kalau Bria sakit perut, papanya aku lagi nggak bisa, dia akan tunggu. Ataupun kayaknya Bang Hendro kayaknya nggak pernah nyebokin Bria deh. Kayaknya deh. Karena dari kecil sudah kita kasih tahu ini nggak bisa, ini nggak boleh. Kalau si kecil sih masih ya aku ya, tapi nanti ada saatnya mungkin kalau udah umur berapa gitu, kita udah ajarin. Jadi tapi emergency gitu kan. Yes, kalau Kalau- urgency Kalau itu beda mamanya hal. bilang ya udah ngomong aja gitu kan. Itu nggak boleh, ada cewek. Itu pinter, Bang. Itu pinter. Itu harus, Bang. Karena Ya, dari Bang, ya? rumah lah hal-hal seperti itu mereka akan dapatkan dulu gitu loh. Betul. Dadah Bu, dadah Bu. Bye bye. Coba. Dadah ngantuk Matanya ya. kenapa matanya? Jangan dikucek nanti merah bang. Ya gatel karena abang pegang-pegang terus pegang mata. Sana bersihin sama Inong. Bersihin matanya dulu. Dadah Bu dulu dadah. Bye bye. Bener dong. Dadah Bu, mana kis-kisnya? Mwah. Bener bang, bang. Oke. Ya begitulah Boru Saragi itu kan. Yes. Boru Saragi ya. Nah, biasanya nih Bang David di konten ini sama tamu-tamu Bang David nanya nih kan.
Karena banyak juga yang nanya kenal David Saragi di mana sih? Kok tiba-tiba ngundang ya kenal Cynthia Friska Saragi itu di mana? Gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih kan. Tadi Bang David udah opening kan, udah kenalnya di Ya. mana. Tapi kesan pertamanya apa tuh setelah tahu Bang David? Oke. Aku secara pribadi kenal Bang David dari kecil ya. Dari lahir kali ya. Karena kita kan kecilnya sama-sama di Tanah Abang. Betul. Dan di apartemen ya. Apartemen walaupun beda flat. Beda tapi, blok ya. Iya, beda blok. Tapi kita punya sebenarnya dari orang tua kita masing-masing sih yang membawa kita menjadi kenal sama satu sama lain gitu. Jadi dari orang tua setiap kali arisan atau kumpul pasti itu akan bawa anak-anaknya dan saling kenal gitu. Dan kebetulan kalau tidak salah dalam arisan itu posisinya kami lah yang paling kecil. Orang Bang David lah yang paling besar yang kami ya, makanya selain badannya besar-besar keluargaku kan, tapi ternyata keluarga maksudnya ya, karena senior lah. Ya umur ya. Si bapak dulu bapakku almarhum kan memang. Ya, bapak tua kan. Jadi itu yang paling yang istilah katanya yang paling kami tuakan lah. Dan sampai sekarang ya aku sendiri kalau lihat ada Bang David di TV, wah itu heboh. Itu abang gue, aku bilang. Dan itu betul. Dan itu pokoknya setiap kali iklan tuh kami selalu kasih tahu sama mami, sama papi, sama semuanya, itu abang gue. Oh itu udah sampai nomor-nomborku aja. Oh itu si David ya, yang blok 13 ya. Iya, aku bilang. Itu dan itu sampai sekarang itu masih sangat membekas. Makanya kalau kami bilang ya, kalau orang tanya abang dari mana, ya abang lah. Namanya abang nggak ada dari mana ya abang. Begitulah. Bukan abang ketemu gede, udah abang dari kecil, bukan udah saudara. Dari bayi. Iya. Lawang, iya betul. Kau lahir aja aku tahu ya. Iya makanya lawang aku sekolah aja sama Iver. Iya betul. Iya kan? Di PSKD ya. Di PSKD. Belarmino. Enggak PSKD ya? PSKD waktu SMA. Ya, waktu SMA. Oh iya SMA. Sama SMA. Sebentar, SMA kau satu PSKD apa Iver? Iya, sama Iver. Nggak tahu aku malah. Baru tahu ini. Iya. Makanya kalau papi nggak bisa antar, pasti kami akan jalan naik angkot sampai ke Metropol. Bukan Bang. Ya itu kan dari sekolah Metro. Kalau pulang kami pasti biasanya udah beda-beda karena ada punya teman masing-masing. Kalau berangkat sekolah pasti barengan. Kami selalu naik bus dari Karet 68, bus 68. Oke, Kopaja itu ya. PPD atau PPD. Bus tingkat. Masih ada ya waktu itu ya? Masih, sekolah kami waktu itu aku masih ngerasain namanya naik bis tingkat. Iya. Sama Iver. Kalau pulang udah beda-beda. Karena pasti kan jamnya pasti beda. Gitu. Dulu jadi berangkat karena nggak ada telepon ya janjiannya pokoknya kalau pagi di sini ya ketemu di situ ya. Coba kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan udah ada WhatsApp, udah ada berangkat bareng jadi bisa janjian kan. Yoi, Bang Iver manggil gue dari bawah. Kika. Karena iya lewat. Lewatin kan kalau mau ke depan ya udah. Udah pasti tuh. Pokoknya itu aku nggak sadar kalau Kak Iper SMA berarti aku udah kuliah kan. Zaman udah itu kuliah ya udah ya lulu gue udah kan. Apalagi sama adek sendiri kan. Lah iya. Ya kan. Udah lu berangkat sendiri ya. Kuliah kan udah ada jam-jamnya kan masalahnya. Kalau masih sekolah kan which is pasti masuk jam 6:30 kah atau jam 7. Iya. Iver kelas 2, aku kelas 1. Oh, beda setahun ya. Beda setahun. Jadi ya artinya ya mami juga ngelepas aku naik bus itu tuh karena ada Bang Iper ya. Karena ada Bang Iper gitu loh. Iya, ada bodyguard ya. Ya pokoknya di sekolah ya itu abang gue gitu loh kan. Gak ada yang macem-macem berani sama lo ya. Gak ada abang gue. Wow. Nanti makanya konten ini ya kita kan nggak pernah ngobrol lama seperti ini ya kalau nggak mungkin ada acara keluarga atau apa ya. Ini konten bisa nanti disebarluaskan ke keluarga-keluarga juga nih kan. Ya, dan kayaknya udah lama banget ya kita nggak pernah ketemu ya. Aduh, terakhir tuh kita
ketemu bener muka dengan muka itu ya pada saat ya itulah papi bikin acara di rumah di Cibubur itu. Nggak, sama kalau nggak salah yang kita makan bersama kalau nggak salah deh di Oh eh, iya makan bareng di ya makan bareng di daerah di restoran. Pakubuwono, Sate House Senayan. Iya itu iya Ah iya. Itu itu acara apa ya? kayaknya deh. Ya enggak, itu acara kumpul aja, temu kangen aja. Oh Udah. temu kangen ya betul 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 betul. Sama sama waktu abang menikah, aku sama mami datang. Oh iya. Ya, udah Datang itu yang di gedung atau datang yang di sekolah di tuh? gereja. Di gedung, Di di gereja. gereja yang di Di sekolah ya? gereja pagi, ya. Iya betul. Udah, Wah. sisanya udah ketemu cuma di TV aja ngelihat. Itu abang gue. Luar biasa ya. Iya. Ya memang karena kesibukan, karena memang pekerjaan dan karena memang nggak ada waktu yang tepat, jadi nggak ketemu Yes. ya. Ya, betul. Nah ini sebenarnya makanya Mbak David buat konten ini ngos-ngosan itu ya lebih ke pertama silaturahmi, Yes. kedua tapi kita bertanya kabar, tapi di endingnya kita akan kasih positif kepada Ya. mereka yang nonton dan dengar. Nah kan tadi kan dari cerita-cerita Kika ya kan udah berkesannya seperti itu, terus which is juga dari karena orang tua kita kan, setahu Ya. aku sih papi sama papaku dulu kan itu dari mulai papi belum nikah atau baru datang dari Medan deh kenalnya kan, masih masih jomblo Di rumah masih susun. jadi awal-awal wartawan. Iya. Ya. Rumah susun belum nikah kan, awal-awal pertama kali kan belum nikah kan? Iya, itu aku ingat dikenal. Jadi benar-benar look up banget ke bapak kan, manggilnya abang kan, ya bang, ada apa Ya. bang? Iya. Apalagi papi itu bisa dibilang tangan kanannya papa dulu kan, kalau ada acara-acara arisan kita ataupun acara tahunan Batak di komplek kita itu, pasti papi di samping papaku gitu kan. Iya, karena memang kami sendiri pun punya kesan yang sangat baik ya, apalagi mama tua almarhum itu, mama tua itulah yang mendandani aku waktu aku katekisasi, angkat sidik. Nah, terus kan suka cabut gigi nih. Betul. Ke puskesmas kesehatan kan. Iya. Nah, pokoknya pasti akan nyamperin dulu mama tua gitu loh. Dan lebih sering tidak bayar. Iya, betul. Itu karena memo. Siapa ini? Oh, pasiennya Kak Sondang. Iya, betul. Dan itu apa ya? Yang tidak akan bisa terlupakan lah sama kami masa anak-anak kami gitu. Dan sampai sekarang pun masih suka kami bahas. Dulu kita ke dokter gigi itu pasti kita dapat mama tua gitu loh, mama tua sesar gitu. Tahunnya itu sampai sekarang. Dan itu aku ingat banget ya waktu pas kita pindah juga di Tanah Abang, kembali lagi ya ke Tanah Abang, itu mami sering banget datang ke rumah tuh, hampir tiap sore. Iyalah kak, gitu ngobrol. Karena apa, mami waktu itu belum pensiun kan? Ya. Apa menjelang pensiun, jadi ngobrol aja mereka gitu. Belum. Dan kami kan juga sempat datang nang udah, datang mak nang udah gitu kan. Oh iya. Kenapa dek gitu kan? Ya udah ngobrol aja, enggak lah nungguin si adekmu nih jemput. Jadi daripada kemana-mana, pasti mampirnya ke rumah kita tuh. Iya. Yang di Blok 13 tuh. Wow. Ya, iya. Makanya itulah sebabnya kan pada saat aku sekolah SMA lebih percaya berangkat sama Iver kan. Iya, betul. Nah, kalau aku tidak diantar, antar tidak diantar, Bang Iver pasti sama aku berangkat sekolah. Pagi ya betul. Nah, tapi kalau tidak bisa diantar ya ya kami berdua naik bus gitu loh. Kalau pulang pasti beda-beda. Iya, diantar pakai Jimny Katana dulu ya, apa? Yes, kalau nggak Jimny Katana sama Espas. Udah, masih inget kan? Oh itu ya, aku dulu punyanya, kalau aku apa itu mini cap, ya kan, yang Mitsubishi yang kecil itu, bayangin. Kita kan sempet yang jalan-jalan ke puncak apa sama-sama keluarga tuh kan, iya konvoy ya kan. Itu nggak akan terlupakan sih bang. Masa kecil kita tuh ya. Ya itu tuh masa kecil tuh yang nggak akan terulang. Iya betul. Dan itu yang pasti akan kami ceritakan nanti sama anak-anak kami. Iya. Karena punya memori yang baik gitu loh.
Ya untungnya punya memori yang baik, jadi teringat dengan baik ya. Itu juga yang kita mau tanamin kepada anak-anak kita kan, mempunyai Yes, memori yang baik terhadap kita, terhadap lingkungan, terhadap keluarga dan teman-temannya. yes, betul Bang. Luar biasa. Apa sih yang dicari lagi dalam hidup ini kan ketika Yes, mempunyai ya maksudnya baik aja udah, sehat betul, ya kan, bahagia. Nah, betul. ini bicara masalah pandemi sekarang nih Kak. Apa tuh yang kau lakukan? Karena memang kau udah lama juga tidak, Kika kan udah lama nggak udah benar-benar full time mom ya semenjak Ya, dia lahir kan, berarti kan udah ya. 6 tahun berarti kan kurang lebih kan? Eh, 8 tahun. Ya 8 tahun ya plus masa Iya, hamil ya, lupa dihitung. iya, iya. Iya 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 iya. Iya kan? Jadi ini kan tahun lalu tuh lockdown ya, which is Bang David juga waktu itu dapat rezeki main sinetron tuh di awal-awal. Waduh senang di sinetron, bisa renov rumah atau bisa beli rumah, udah senang tuh kan. Tiba-tiba Maret, deng, pandemi. Apa itu pandemi ya? Kok nggak dipanggil-panggil syuting lagi gue? Ada apa ya? Iya, iya. Itu pada nggak siap dan akhirnya disuruh lockdown kan, bisnis 3 bulan tuh lockdown di rumah. Ya, ya. Nah itu apa yang Kika lakukan tuh selama 3 bulan? Gue jualan kue. Biasa-biasa aja apa-apa? Enggak, Apa? bisnis Jualan kue? jualan kue. Kenapa? Oke. Sebenarnya bisnis kue kami ini sudah berjalan dari tahun 2015, tapi Oh, on off. on off. Karena Ya, ya. Niat awalnya tuh bikin makanan yang sehat untuk Briel, karena Briel kan punya alergi. Terus aku sebagai ibu rumah tangga, ngapain ya gitu kan? Memang dulu itu passion aku tuh sebenarnya bikin kue lah, bikin coba-coba kue, bikin segala macam makanan lah. Nah, karena 2015 mulai coba jualan on off kan, ya kadang jualan, kadang enggak, kadang buka, kadang enggak, itu aja gitu. Nah, pandemi masuk, kita muter otak kan, karena bagaimanapun ya orang di rumah, terus semua orang butuh makanan nih. Ya udah, gue coba dulu jualan, coba lagi jualan. Melihat opportunity itu ya. Yes, melihat peluang itu. Awalnya coba-coba, aku kirim makananku tuh ke orang-orang, ke teman-teman terdekat, ke keluarga. Gak usah bayar, aku bilang gitu. Lu cobain dulu. Dan ternyata cocok di lidah. Oh berarti masih ada nih kesempatan gue untuk bisa masuk ke dalam masa-masa seperti ini. Udah, aku buka lah jualan donat. Berawal dari jualan donat lagi, berlanjut dengan yang lain-lainnya sampai sekarang. Jadi apalagi pandemi itu, awal-awal pandemi kan ya mau menjelang Lebaran gitu, puasa. Ya gimana caranya nih ya supaya gue punya penghasilan juga gitu. Ya udah, ambillah peluang di situ, jualan kue sampai sekarang. Ya walaupun memang Aku udah ngerasain juga tuh kuenya tuh ya, tiramisunya is the best. nanti aku kirim Sampai lagi. istriku tuh bilang, wah ini enak banget sih gitu kan, benar-benar sesuai dengan namanya, homemade dan premium. Nah, yang denger nih sama yang nonton nih wajib nanti kita kasih di bawah Instagramnya Boleh. homemade by Mama Briel ya kan, supaya nggak penasaran nih, ini David ngomong doang nih ya, makanya order pesen ya kan. Biar rasain bener-bener. Dijamin deh, dijamin. Dijamin nagih ya kan, dijamin repeat order ya. Iya pasti. Karena kita bikinnya juga, aku berprinsip gini sih Bang. Aku kan juga kasih makan buat anakku. Orang pertama di rumah yang nyobain itu adalah mereka kan ya. Yang pertama nyobain makanan itu mereka. Artinya aku harus bikin yang bersih, bikin yang enak, terus Sehat. rasa manis, sehat, dan rasa manisnya juga Pas gitu loh. Supaya orang nggak enek gitu. Jadi jangan hanya itulah kendalanya Kika. Ketika aku order ya, which is 2 itu ya kan, tiba-tiba langsung di-tag anak-anak udah. Akhirnya berebut gua sama anak-anak. Kok tinggal setengah?
Among buat Among mana? Enggak, ini buat adik. Loh, ini buat abang. Kan buat Among yang beli. Ya udah, Among nggak boleh. Bagi Karena- dikit deh. Akhirnya gue disendokin doang tuh, Kak. Sendokin 1, 2. Dia Oke, jigong makasih doang ya. dong. Nggak, maksudnya jadi ngambil nih kan. Ya, udah ini buat Among ya dari adik, ini dari abang gitu. Udah selesai. Udah. Jadi lu cuma dapat 2 sendok. Iya, sama yang review di awal tuh yang Jadi di fotonya. awal. Itu sih sakit banget bang. Enggak sih, kalau buat anak ya sudah lah. Tapi karena taste-nya enak banget ya. Dan jujur mereka tuh jarang suka makanannya begituan kalau nggak pas di mulut ya. Benar tadi yang Kika bilang. Beriel aja makan, anak-anak makan, Iya. ya kan. Bapaknya juga orang di rumah makan. Ya berarti udah taste selera maksudnya taste-nya, rasanya memang udah pas. Ya. Memang itu prinsip aku tuh ngambil untung kecil, tapi orang akan terus-menerus membeli memesan. Dan Harganya worth it banget sih, malah menurut aku, waduh kalau di luar itu apalagi kalau di hotel bisa 3 kali lipat, 2 kali lipat. ya memang. Tapi aku mikir gini bang, situasi seperti ini karena aku udah pengalamin. Kadang aku kasih tahu harga segitu aja orang masih mikir, gila aku mau berapa lagi gue jual ya? Gue udah murah dan gue pakai bahan tuh yang kualitasnya tuh yang Premium. bagus. Betul. Berasa kok. Aku pakai semua bahan yang dipakai oleh aku kan belajar bang. Aku kursus. Oh Dan aku- wow, sampai Iya. kursus loh Inong, ya kan? Karena Ya, apa? pantesan bukannya beda taste-nya nih. Betul. Jadi apa yang dipakai si chefnya itu aku Belajarnya. pakai sampai ada satu teman kami di satu tempat kursus itu dia bilang gini, Mbak Kika, aku jual Black Forest bang, dan itu benar-benar klasik Black Forest, resepnya benar-benar dari Jerman yang chef itu ajarkan dan aku ikutin sampai aku bilang aku jual harga sekian. Wih gila mahal banget. Emang ada yang beli? Ada, aku bilang gitu. Itu sama dengan resep yang si chef ini pakai, sama. Termasuk whipped creamnya aku sama. Aku bilang, wah gila, gue nggak masuk mbak. Percaya deh, orang itu rasa Ada. pertama. Betul, rasa pertama kali. Bener, Di lidah karena itu nggak bisa bohong. betul, sama masalah harga itu akan menemukan sendiri customer. Ya, sampai Coba, Ada. sekarang bicara mobil aja kan. Ada yang mobil 100 juta, tapi ada juga yang mobil 5 miliar, laku aja kan? laku aja. Nah, Ya kan? betul. Itulah. ya Itu kan? betul gitu loh. Makanya sampai dia bilang, Mbak Kika pakai black cherry juga. Sama, saya pakai black cherry. Oh gitu, itu kan mahal mbak. Mbak, harga itu urusan belakang deh. Yang penting rasanya dulu deh. Kalau orang udah coba, dia nggak akan nyesel ya beli. Dan itu terbukti pak. Dan itu Setuju. terbukti. Setuju. Karena kalau kau di kue kan, kami kan di Alaino Kitchen dulu tahun lalu sempat jalan tuh ya dari mulai brigoma, lasagna, makaroni. Ya kan, karena harga kita juga yang nggak terlalu premium ya, tapi karena bahan yang dipakai dan juga karena belajarnya otodidak, tapi udah cukup bersaing lah. Dan akhirnya repeat order dan sampai kita pun kewalahan sampai si istriku kan, Mama Deva ini kan di bulan keempat pengkor langsung. Ternyata lakinya ngordernya kebanyakan, jadi kalau urusan orderan, marketing, sales, semua pengiriman aku. Ya udah, masih sanggup nggak? Sanggup. Jadi pernah tuh satu hari, iya, dia masak 20 menu, ya kan? Wah gila itu. Itu sampai setelah dia sakit, terus aku baru mikir, waduh kalau sakit dia nih, dia juga yang masak, dia juga yang ngurus anak, dia juga yang ngurus suami. Selesailah sudah bisnis ini, gue bilang ya. Akhirnya ya udah, jangan dulu lah. Karena ternyata dia itu bukannya senang masak aja, hobi masak. Jadi ketika pun dia pengkor sakit, dia masak. Nah itu sama kayak gue bang. Dan tahu Nah, nggak? sama kan? Aku punya saraf kejepit, ya? Oh, di pinggang. Enggak, di leher. Aduh, Berapa minggu yang lalu tuh kambuh.
dokterku udah bilang stop bikin kue. Gak bisa. Aku Karena nunduk ya, nunduk Iya. terus ya. Dan kan tangan kan bekerja. Oh, Walaupun jadi pakai mesin kan. terlalu Jadi- exhausted ya. Jadi pakai alat penyangga leher. Nah, hari ini berapa hari yang lalu ini kambuh lagi. Terus Saraf kejepitnya kambuh lagi. Dokternya bilang masih bikin kue, masih. Sampai kemarin dok, terakhir saya yang sini datang masih pakai penyangga leher. Sorenya saya masih bikin kue. Udah deh, boleh nggak di stop dulu? Terus aku bilang, nggak bisa. Karena bagaimanapun itu ada kenikmatan tersendiri sih. Bukannya kita memaksa, tapi akhirnya aku berpikir gini, oke, uang bisa dicari. Tapi kalau namanya gue udah sakit, gue nggak bisa nyari uang. Nah, aku nggak ngoyo bang. Bukan berarti gue nggak butuh uang. Aku butuh uang, tapi aku nggak ngoyo. Karena bagaimanapun aku harus jaga kesehatanku juga. Jadi seberapa yang terjual, ya udah. Aku nggak paksa. Aku buka PO. Pernah aku buka PO bang, nggak ada satupun yang nyangkut PO itu. Ya udah, nggak apa-apa, aku nggak maksain. jadi memang open PO untuk maksudnya gini kan, kau open PO-nya seru tuh. Oke, ada buat 10 ya gitu kan. Itu keren tuh. Jadi which is ya kau membatasi dirimu segitu gitu Iya, kan. segitu. Udah. Karena this is homemade kan, beda dengan kayak model restoran yang lu mau pesan berapa juga selama yang di belakang masih ada yang masak ya kan, bahannya masih Iya. ada, sikat ya kan. Ah itu, aku nggak mau bang. Aku nggak mau sampai kayaknya terlalu over membuat akhirnya kita nggak menjaga kualitas, nggak bisa. Udah 10 yang laku, udah oke. 10 yang jalan, nggak akan tambah. Aku nggak akan nambah. Jadi kalau bilang aduh sorry, kalau gitu ikut PO selanjutnya bolehkah? Boleh, ya udah. Asik tuh. Jadi pada saat PO selanjutnya udah tinggal sisa segini ya. Ya, betul. Tinggal Karena sekian. kita manusia benar ya, bukan robot ya. Biarpun Lah, dengan iya alat ya, dong. tapi kita juga yang masuk dan ngolah ya. Lah iya, sebenarnya kalau kita mau yang bikin biasa-biasa aja juga Bisa bisa aja, bisanya tapi bisa ya aja. lewat doang kan, nggak ada rasanya gitu. Nggak bisa. Karena setiap kali kita bikin bukan sesuatu, kau banget lah ya. betul. Setiap kali kita bikin sesuatu, pasti orang di rumah ada nggak lebihnya? Iya betul. Itu karena Itu ya. karena kalau di lidah mereka nggak enak, kayak mana aku mau jual ke orang lain kan? Betul. Kami pun gitu kalau masak ya kan, pokoknya based on order ya kan, tapi ya pasti kayak masak mie gomak gitu kan, pasti istriku kan seandainya ada pesan 5, dia pasti masak buat 6 atau 7 gitu kan. Betul. Tinggalin sama orang rumah tuh, habis kita makan, wah ini enak nih, tiba-tiba ini kok rasanya beda ya. Itu kan sekalian juga taste maker kan. Ya betul. Apa ya, quality control. Iya. Betul. Aku nggak mau. Pernah aku bikin brownies, ternyata gosong. Atasnya doang gosong. Wow. Tapi gosongnya cuma sedikit. Gue nggak jual bang. Gue bikin ulang lagi. Aku kasih, terus aku cobain sama orang rumah. Enak kok, kan atasnya doang dikit. Bawahnya masih enak kak. Gak bisa. Tapi kualitas udah rusak. Baunya nggak enak, aku bilang gitu. Iya, Nggak bisa. Bukan masalah, berarti bukan cuma masalah enak juga, tapi menjaga kualitas itu ya. Betul. Akhirnya aku bikin ulang lagi, walaupun capek. Tapi nggak masalah. Walaupun rugi sebenarnya, tapi udahlah. Iya. Karena kita nggak akan pernah belajar dari kesalahan kalau nggak Betul. belajar ya. Betul bang. Luar biasa. Ya Udah begitulah. hampir sejam lah kita ngobrol nih kan. Jadi biasanya di ending nih Bang David bilang begini nih ke yang tamu diundang. KPK, kalimat positif kamu. Kika punya nggak life quotes ya kan yang menjadi pegangan Kika untuk menghadapi day by day itu, menguatkan dan memotivasi Kika. Boleh di-share nggak nih sama
kita di sini. Boleh banget. Yes, silakan. Bisnis makanan itu pasti ada up and down, ya. Tidak ada selamanya bisnis itu kayak jalan tol. Jalan tol aja sekarang tuh ada gejut-gejut, nah itu bisnis gitu. Nah, apalagi masa pandemi seperti ini. Terus aku belajar bahwa ada tanggal-tanggal tertentu orang pasti nggak akan beli. Dan itu aku harus maklum. Tanggal tua maksudnya. Iya. Kalau udah mulai pertengahan nih sampai menjelang mau gajian nih, gua nggak berani buka PO. Betul, setuju. Tapi tenang aja, kalau udah rezeki itu nggak akan lari kemana, Bang. Jadi setiap kali aku mau bikin kue, aku pasti akan ngomong gini, Tuhan aku mau buka PO. Tuhan buka jalan. Yes, dapat. Terkadang aku lagi mau tidur, Bang, kayak tadi malam nih cerita nih, tiba-tiba ada WhatsApp, Kak, bisa nggak aku pesan untuk hari Sabtu pagi? Aku kenal orang ini dari ada orang gereja kami pesan makanan ke aku, ternyata mau kasih ke dia. Dia bantu untuk promosiin. Terus akhirnya aku bilang, oh maaf, aku Sabtu keluar kota, bolehkah dimajukan waktunya di hari Jumat? Oh, nggak apa-apa Kak, bisa hari Jumat? Bisa, aku bilang begitu. Aku nggak berani Bang menolak rezeki. Betul. Seberapapun itu pasti aku ambil. Betul, tapi maksudnya gini, lebih kepada menyesuaikan waktu kita. Ya kita nggak ngoyo, jadi jangan kira kita punya rencana. Akhirnya berantakan gara-gara order ya. Order lah yang mengikuti kemauan kita ya. Iya, betul. Betul. Maksudnya gini, kita ngomong ke customer gitu, bolehkah dimajukan waktunya? Jujur gitu. Ya, bener ya. Karena saya keluar kota, ada acara. Iya, aku nggak bisa, aku bilang gitu. Oh iya boleh Kak, boleh kalau memang tidak memberatkan. Oh ya udah, ternyata yang dipesannya tuh, tunggu ya Kak, aku list dulu. Dan dikduk nih, ternyata Tuhan buka jalan nih. Ada aja gitu loh. Jadi tetap punya pengharapan. Wow, lihat, waduh buset banyak banget nih. Beyond expectation nih dikasih berkat gitu. Iya betul. Sampai akhirnya aku bilang ya udah puji Tuhan gitu. Selalu punya pengharapan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Percaya deh, yang namanya rezeki itu nggak akan lari kemana. Yes. Dan itu aku pegang. Dan satu hal Bang, jujur supaya hidup lo mujur. Hai, keren nih. Jujur supaya hidup lo mujur. Itu betul. Supaya jangan ke Cianjur. Oh salah. Oh. Bukan. Jujur betul. Supaya hidup lo mujur. That's true. Itu benar. Aku nggak, dan jangan pernah lupa mensisipkan sedikit. Gua nggak pernah loh Bang minta uang tip dari setiap masing-masing customer gue. Minimal gue akan kasih 5.000, 10.000 deh. Walaupun untung gue kecil, gue akan kasih buat mereka, buat si bapak Gojeknya. Dan gue nggak pernah mau mengecewakan pelanggan. Seperti abang kemarin pesen, ternyata salah kasih plastik. Iya, itu salahnya si drivernya kan. Nah, gue perasaan pesen tiramisu kok yang datang susu ya. Tahu ya. Nah itu aku nggak enak. Padahal udah jelas udah jelas tuh kan kalau di itunya kan di aplikasinya. Aku juga nggak kan karena si istri yang terima kan. Ya udah, oke taruhnya situ. Ini kok pesan tahu emang? Gue taunya gue pesan tiramisu hari ini. Coba lihat aplikasinya. Untung kan kau share juga kan? Iya. Wah, ini dikirimnya plastik merah yang datang plastik kuning nih. Iya. Coba untungnya ya masih rezeki itu. Ya akhirnya aku kasih tips lagi tuh si bapak tuh. Ya, kasih aja. Aku bilang, Pak maaf Pak, salah kasih Pak. Aku bilang, oh yang mana ya Bu? Yang David. Aku bilang, oh boleh nggak Bu di share log? Oh boleh Pak. Aduh maaf ya Pak. Aku bilang. Jadi malah kau minta maaf ya. Padahal salah dia ya. Karena bagaimanapun itu tanggung jawabku Bang. Iya. Itu. Ini namanya part of service ya, betul ya. Karena itu salah satu membuat orang juga akan menjadi gila ya. Gue beli cuma ini, tapi sampai seperti ini gitu loh. Dan gue nggak akan memperlakukan pembeli itu
ya sebagai raja. Full Ya, service ya, full service. betul. Tapi setuju sih Kak, aku nih di awal-awal Alaino Kitchen. Jadi ada nih teman paduan suara sendiri. Dia pesen sate. Terus yang dateng saksang. Aku kan karena udah kebanyak, bayangin loh Kak, satu hari 20 Genti masak, 20 juga aku harus kirim, ngatur schedule-nya kan. Itu gila banget sih sebenarnya Bang. Akhirnya itu one mistake, tapi belajar dari kesalahan. Aduh Lip, ya kan, namanya Alip tuh. Bang, ini yang datang sate ya? Saksang. Terus ada sate Bang. Hah? Bener? Aku lihat WhatsApp-nya dia kan. Ya Tuhan. Aduh, nggak apa-apa Bang. Harganya kurang lebih sama juga kok sate. Nggak Lip. Aku akan ganti. Ya, jadi gimana yang ini? Kau makan aja, aku akan ganti. Ya. Wah, jangan deh Pak, aku transferin. Tidak. Lip, please, tolong jangan transfer lagi. Ini kesalahan kami ingin belajar dari sini. Oh gitu Bang, aku jadi gak enak nih. Jangan gak enak, biar aku yang belajar. Dan istri. Ya udah. Oh ya udah, apa Bang. Ya. Terus akhirnya minggu depan aku order lagi. Lip, lo order karena gak enak apa gimana nih? Enggak kau Bang, bener order karena kami pengen order karena enak masakannya. Oh ya udah, jangan lo gak enak yang kemarin ya. Iya enggak kau Bang. Ya udah. Akhirnya yang penting dibuat nyaman dan ya itu tadi benar full service kata Kika. Karena itu kita betul. bicara makanan sih, bisnis makanan ya. Betul. Ini kind of business lah sebenarnya kan. Betul. Jadi aku juga pernah mengalami hal itu. Dia pesen brownies 3, gue kasih 4. Yang pesen 4, yang pesen 4, gue kasih 3. Rumahnya jauh nih, ketuker. Nah, yang gue kasih 4 rumahnya di Tebet. Lah, waduh, aku yang bilang. di lokasi 3 rumahnya di mana jauh juga. Jauh juga gitu kan. Aduh, gila. Akhirnya aku minta maaf. Ya udah, aku bilang, "Kak, aku bayar yang 4, ya aku bayar yang 1 ini." Dia bilang, "Enggak usah. Itu bukan kesalahan kau, itu kesalahan aku." Aku bilang, "Udah enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, makan aja. Biar itu hadiah." belajar. Aku bilang. Nah, bagaimana yang nasib yang pesan 4, gua kasih 3. Gua bikin lagi, Bang. Betul. Dia bilang, "Aku bayar ongkir ya, Mak." Dia bilang. Enggak usah. Nggak usah. Yang 1 ini nggak usah kau bayar ongkir. Lah, ya udah kalau nggak aku bayar browniesnya. Enggak, udah nggak apa-apa. Rugi sebenarnya, tapi itu sebagai salah satu tanggung jawab kita gitu loh. Betul. Jadi next time kita belajar dari kesalahan dan membuktikan bahwa kita bukan cuma biarpun bisnis rumahan, tapi kita trying to be profesional. Betul, itu betul Bang. Betul. Dimulai dari hal kecil aja serius kita kan. Ntar Tuhan akan bukakan hal-hal besar, bahkan who knows gitu. Tiba-tiba ada yang nonton gini, wah lihat Instagramnya Kika, aku mau invest lah. Coba hubungin Kika kan. Aku ada 1 miliar nih, coba kau. Ada 1 miliar nih Kika, mau bikin restoran ini kan, kerjasama lah kita. Out of nowhere Kika, bisa terjadi loh. Kan, Bang? Betul, ya? itu kan perkataan itu sebuah doa. Amin. Begitu juga nanti dengan doa yang sama lah untuk abang dengan kakak. Kita kan nggak tahu Bang. Kita nggak tahu. Jadi ya seperti Kika bilang, jujur supaya hidup lo mujur. Keren. Ini keren banget sih. Baru kali ini ada bintang tamu yang kasih quotes simple, ya kan, tapi kompleks, mencakup semuanya. Jujur tapi mujur. Wow. Jujur supaya hidup lo mujur. Luar biasa. Betul, Bang. Hai, luar biasa Kika. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Karena udah mau malam banget dan harus ngajarin anak dan tidur juga anaknya, ya kan. Sama-sama Jadi, Bang, terima kasih. Besok juga. mulai sekolah online lagi ya. Udah online atau udah offline? Udah datang ke sekolah? Masih online? Boleh offline, boleh online. Jadi sekolah memberikan 2 pilihan. Aku lebih milih online. Oh, Oke, dikasih 2 pilihan. Bagus juga ya sekolah. Ya. Tapi karena pilihannya online, nggak berkurang uang gedung ya, tetap ya. Uang sekolah tetap sama, nggak ada berkurang. Uang gedung tetap sama ya, padahal cuma di rumah. Nggak ada, dikasih apa Oke, karena kamu pilih online, untuk uang gedung diskonnya mungkin 50%. Tapi Gak tetap usah uang gedung deh, uang sekolah deh. 10% aja.
50%. Iya, Nggak ada. iya, iya. Ya udahlah, Luar dinikmati biasa. lah Bang. Ya, kita bersyukur aja sih. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Yes. Ya, karena jujur itu supaya bisa mujur. Ya kan, supaya hidup lo bisa Supaya hidup mujur. lo mujur. Betul banget Bang. Wow, thank you banget ya Kak ya. Thank you banget juga Bang sudah Salam mengundang sama- aku. Terima kasih. Salam sama papi, mami, sama Ya, adik-adik juga, Ya. sama suami, sama si Ya. Briel juga. ya. Tetap Salam buat sehat. semuanya. Tetap sehat supaya kita bisa ketemu lagi. Yes, dan yang bagi nonton dan denger kita nih, ya jangan lupa ya, ini homemade-nya Kika ya, Cynthia Friska Saragi. Ini segala curahan kuenya ada di sini nih, ya kan? Bukan belajar otodidak, tapi belajar sekolah, which is mahal banget sekolahnya, dan lo harus rasain semua ya, karena ini bener dari dalam hati ya, bener-bener ini enak banget. Thank you Bang. Oke, sampai ketemu ya. Thank you Bang. Sehat-sehat ya Ya, Bang. sehat-sehat ya. Dadah Bye-bye, semua. terima kasih. Bye. Tuhan berkati.